Hari ini, tanggal 1 Juni 2011, 66 tahun lalu, tepatnya bagi Indonesia merdeka. Selama 66 tahun perjalanan bangsa. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang pendidikan dari B.J. Habibie. Yang pertama, B.J. Habibie ini memulai pendidikan di sekolah rakyat di Parepare, Sulawesi Selatan. Kemudian ia melanjutkan di SMP 5 Bandung. Setelah itu sekolah menengah atasnya ini B.J. Habibie bersekolah di SMA Kristen Dago Bandung, di mana ia menunjukkan minat yang besar dalam ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Untuk selanjutnya ada pendidikan tinggi. Yang pertama ada di ITB atau Institut Teknologi Bandung pada tahun 1954. B.J. Habibie ini itu masuk di ITB untuk belajar teknik mesin, dan ia ini hanya belajar di ITB selama 6 bulan sebelum melanjutkan studi ke Jerman. Nah, untuk selanjutnya ada Technische Hochschule Aachen, Jerman, di mana ia meraih gelar diploma Ingenieur pada tahun 1960 dengan predikat cum laude. Kemudian ia ini melanjutkan pendidikan doktoralnya di universitas yang sama dan memperoleh gelar doktor ingenieur pada tahun 1965 dengan predikat summa cum laude. Dan selama di Jerman ini juga ia bekerja di industri penerbangan dengan mengembangkan teori yang dikenal sebagai teori Habibie mengenai retakan pada struktur pesawat. Saya akan menjelaskan tentang tindak tutur dalam pidato Bapak B.J. Habibie. Gaya bicara Bapak B.J. Habibie dalam pidatonya menunjukkan sosok seseorang negarawan yang cerdas, bijaksana, dan berwibawa. Beliau berbicara dengan berbahasa yang formal dan traktur, sering menggunakan istilah akademik untuk menunjukkan wawasan yang luas dan pemikiran yang mendalam. Intonasi suara Bapak B.J. Habibie terdengar tenang namun tegas, dan beliau sering menggunakan pertanyaan retoris untuk mengajak para pendengar ikut berpikir dan merenung. Tempo bicaranya lambat dan struktur dengan jeda di setiap poin penting agar pesan mudah dipahami oleh semua orang. Bapak B.J. Habibie juga memberikan penekanan pada kata-kata penting seperti Pancasila dan Reformasi untuk menegaskan nilai dan pesan utama dalam pidatonya. Ekspresi wajah dan suara menunjukkan perpaduan antara keprihatinan dan optimis dan mencerminkan keyakinan bahwa Indonesia mampu bangkit dan maju. Secara keseluruhan, cara bicara Bapak B.J. Habibie penuh makna dan inspirasi, mampu membangkitkan semangat serta kesadaran bangsa untuk harus berjuang dan berkarya bagi kemajuan Indonesia. Berikutnya, karir teknologi dan kembalinya ke Indonesia. Setelah selesai kuliah, Bapak B.J. Habibie bekerja di sebuah perusahaan pembuatan pesawat di Jerman. Di tempat itu, beliau berperan penting dalam membuat dan mengembangkan teknologi pesawat terbang. Bapak B.J. Habibie juga menemukan beberapa rumus dan cara baru yang berguna di dunia penerbangan. Pada tahun 1974, atas permintaan pemerintah, Bapak B.J. Habibie pulang ke Indonesia untuk membantu memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi di tanah air. Beliau kemudian menjadi Menteri Riset dan Teknologi selama hampir 20 tahun. Salah satu karya besarnya adalah pembuatan pesawat N250 Gatot Kaca, yaitu pesawat pertama yang dibuat oleh bangsa Indonesia. Berikutnya, masa kepemimpinan dan reformasi. Pada tanggal 14 Maret 1998, Bapak B.J. Habibie dilantik menjadi Wakil Presiden Indonesia. Tidak lama kemudian, setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri, beliau menggantikannya dan menjadi Presiden Indonesia yang ketiga pada 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999.
Walaupun masa pemimpinannya singkat, Bapak B.J. Habibie menghadapi banyak masalah berat seperti krisis ekonomi dan kondisi sosial yang sulit, namun beliau tetap berusaha melakukan perubahan besar seperti memberikan kebebasan pada pers dan politik, serta mengizinkan rakyat Timur Timur untuk memilih sendiri nasib negaranya lewat referendum yang akhirnya membuat Timor merdeka dan menjadi negara Timor Leste. B.J. Habibie dikenal sebagai sosok ilmuwan dan pemimpin bangsa yang cerdas, tekun, dan inspiratif. Perjalanan hidupnya menunjukkan bahwa kerja keras dan semangat pantang menyerah dapat membawa seseorang meraih cita-cita meskipun berasal dari awal yang sederhana dan penuh tantangan. Pada latar belakang Bapak B.J. Habibie, yaitu lahir di Parepare, Sulawesi Selatan sebagai anak keempat dari 8 bersaudara. Ayahnya bernama Alwi Abdul Jalil Habibie berasal dari Bugis Gorontalo, sedangkan ibunya R.A. Tutimarini Puswowadojo berdarah Jawa. Sejak kecil, Habibie dikenal pendiam, rajin membaca, dan memiliki rasa ingin tahu yang lebih tinggi. Pada usia 14 tahun, ia kehilangan ayahnya. Pada peristiwa ini yang membuatnya harus pindah ke Bandung untuk melanjutkan sekolah sambil membantu ibunya. Sejak itu, ia tumbuh menjadi pribadi mandiri dan bertekad kuat. Selanjutnya, masa studinya penuh perjuangan karena tanpa beasiswa. Ia harus bekerja keras untuk membiayai hidup dan keluarganya. Habibie sering bercerita bahwa ia rela berjalan kaki dan menahan lapar demi terus belajar. Ketekunan dan kedisiplinan selama di Jerman inilah yang membentuknya menjadi sosok keilmuan, tangguh, dan berjiwa nasionalis. Selanjutnya yaitu analisis pemberian kata dalam pidato Hari Lahir Pancasila. Pidato Hari Lahir Pancasila yang disampaikan pada tanggal 1 Juni 2011 memiliki gaya bahasa yang formal, reflektif, dan syarat dengan nilai kebangsaan. Pemberian kata atau pilihan diksi dalam pidato ini menunjukkan kemampuan penutur dalam menggunakan bahasa yang tidak hanya informatif, tetapi juga persuasif dan emosional. Setiap kata dipilih dengan cermat agar dapat menyentuh pikiran sekaligus perasaan pendengar. Secara umum, pidato ini menggunakan diksi yang formal dan ilmiah. Hal ini terlihat dari penggunaan kata-kata seperti reaktualisasi, revitalisasi, ideologisasi, dan restorasi yang menggambarkan upaya pembaharuan nilai-nilai Pancasila di era modern. Kata-kata tersebut mencerminkan kesan cendekia dan serius jalan dengan tema besar pidato yang membahas identitas dan arah bangsa Indonesia. Selain itu juga terdapat banyak kata yang bernuansa nasionalistik dan moral seperti bangsa, negara, rakyat, keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Pemakaian diksi semacam ini memperkuat semangat kebangsaan dan mengingatkan kembali pada cita-cita luhur Pancasila sebagai dasar kehidupan bernegara. Melalui pemilihan kata tersebut, penutur berusaha membangkitkan rasa cinta tanah air serta tanggung jawab moral terhadap bangsa. Pemberian kata juga memperlihatkan gaya ajakan dan semangat kolektif. Misalnya pada kata, marilah kita menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diksi marilah kita ini digunakan untuk mengajak seluruh masyarakat turut dalam usaha bersama. Hal ini menunjukkan bahwa pidato tidak bersifat instruktif, melainkan partisipatif dan membangun kebersamaan. Selain diksi formal dan ajakan, pidato ini juga mengandung kata-kata yang bersifat metaforis dan personifikatif. Misalnya, ungkapan pada kalimat Pancasila tersandar di lorong sunyi. Artinya yaitu menggambarkan Pancasila seolah-olah sosok yang terlupakan dan perlu dihidupkan kembali. Ungkapan lain seperti kalimat hidup peradaban bangsa berlayar di lautan zaman, yaitu menunjukkan keindahan bahasa yang digunakan untuk melukiskan perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan zaman. Pilihan kata seperti ini menambah kekuatan estetis pidato dan membangkitkan emosi pendengar. Dengan demikian, pemberian kata dalam pidato Hari Lahir Pancasila ini tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi saja, tetapi juga membangun kesadaran, menggugah semangat, dan menanamkan nilai-nilai luhur kebangsaan. Pemilihan kata yang cermat, bernilai, dan bermakna simbolik membuat pidato ini tidak sekadar menjadi teks peringatan, tetapi juga menjadi bentuk refleksi mendalam terhadap kondisi bangsa.
Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pemberian kata dalam pidato ini mencerminkan kecerdasan berbahasa, kedalaman berpikir, dan jiwa nasionalisme yang tinggi dari penuturnya. Melalui bahasa yang indah, kuat, dan penuh makna, pidato ini berhasil menyampaikan pesan penting tentang pentingnya menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, di sini kita akan membahas bagaimana pemilihan bahasa yang digunakan oleh B.J. Habibie di dalam pidatonya pada saat pemeringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2011 silam ya. Jadi di dalam videonya B.J. Habibie itu menunjukkan memang terlihat bagaimana seseorang negarawan yang menyampaikan ide dengan bahasa yang memang penuh makna ya dan penuh pemikiran luas ya. Di dalam pidatonya Habibie menggunakan bahasa yang memang terdengar sangat resmi ya, jelas dan banyak nilai-nilai yang terkandung gitu. Karena kan memang ini acara formal ya. Jadi beliau itu memilih kata-kata seperti reaktualisasi, reformasi, dan demokratisasi. Banyak istilah ya yang seperti itu yang memang memperlihatkan pemikiran ilmiah beliau ya begitu. Jadi sekaligus terlihat juga jiwa kebangsaan beliau yang memang sangat tinggi. Jadi gaya bahasa yang digunakannya juga membuat pendengar ikut berpikir gitu. Beliau juga dalam videonya sering mengulang kalimat penting ya seperti Pancasila seolah-olah tenggelam untuk menekankan pesan gitu di dalam kalimat tersebut begitu. Beliau juga menanyakan di dalam videonya di manakah Pancasila kini berada begitu, yang memang membuat kita sedikit merenung ya tentang kondisi bangsa kita saat ini. Jadi B.J. Habibie ini tidak hanya berbicara secara logika, melainkan beliau juga menggunakan rasa begitu, yang memang beliau menggunakan beberapa istilah ya yang sangat kuat gitu. Misalnya beliau di dalam pidatonya itu menggambarkan Pancasila itu sebagai tersandar di lorong sunyi. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila ini untuk dihidupkan kembali begitu. Nah, untuk dilihat dari nada bicaranya juga memang terdengar sangat jelas, sangat tenang, sangat bijak begitu ya. Dia tidak seperti memang tidak menyalahkan siapapun ya, melainkan malah beliau mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setiap kata yang beliau keluarkan itu memancarkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air begitu di dalam videonya. Jadi memang secara keseluruhan bahasa yang dipilih oleh Bapak B.J. Habibie ini mengingatkan kita bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, melainkan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia di tengah tantangan zaman modern ini ya. Jadi di dalam videonya itu B.J. Habibie tidak hanya sekedar menyampaikan pesan saja gitu. Kita akan membahas prestasi B.J. Habibie ya. Jadi B.J. Habibie ini dikenal sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga, dan beliau juga dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Nah, untuk latar belakang beliau itu, beliau berprestasi lulus dengan predikat cum laude ya dan summa cum laude karena beliau mendapatkan nilai tertinggi begitu. Nah, kemudian beliau juga menemukan teori yang dinamakan faktor Habibie tentang perambatan retakan pada konstruksi pesawat ya. Jadi teori ini juga dijadikan dasar dalam rekayasa pesawat modern di dunia. Kemudian pengembangan industri di Dirgantara Nasional. Jadi setelah pulang ke Indonesia, beliau mendirikan dan memimpin industri pesawat terbang Nusantara yang sekarang bernama PT Dirgantara Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil memproduksi pesawat buatannya sendiri begitu seperti CN235 dan N250 Gatot Kaca. Kemudian dikenal juga sebagai teknologi ya, yang sudah seperti saya jelaskan, karena pengembangan riset dan teknologi beliau itu memang sangat dikenal dengan luas ya, dengan sebutan Bapak Teknologi. Jadi julukannya tersebut memang kiprahnya yang mendorong lahirnya industri berbasis teknologi begitu di Indonesia. Kemudian menjabat sebagai Menteri Riset. Beliau itu menjadi Menristek di bawah pemerintahan Presiden Soeharto waktu itu ya.
Jadi selama itu ia mengembangkan berbagai lembaga riset begitu yang nasional dan proyek-proyek strategis teknologi lainnya. Kemudian tadi dikenal sebagai Bapak Presiden yang ketiga ya. Setelah Soeharto mundur, jadilah Habibie menjadi presiden ketiga. Ia memulai masa reformasi politik, memperluas kebebasan pers dan mulai membuka partai di Indonesia gitu pada saat kepemimpinan beliau. Kemudian ini yang terkenal juga ya, mengadakan referendum Timur di masa pemerintahannya Habibie memfasilitasi yang memang di situ tuh pada saat pemimpinannya beliau itu memberikan rakyat Timur untuk menentukan hak nasib sendiri alias merdeka sendiri begitu. Kemudian beliau juga tokoh yang sangat menginspirasi dunia, yaitu pendidikan dan inovasi Indonesia. Beliau juga dikenal sebagai cinta ilmu dan nasionalisme. Banyak sekali ya prestasi-prestasi yang memang tidak bisa disebutkan satu-satu karena banyak ya prestasi yang memang diraih oleh beliau. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bahasa tubuh Presiden B.J. Habibie dalam pidatonya. Yang pertama itu ada arah pandangan mata. Arah pandangan mata Presiden tetap stabil dan fokus ke depan, mencerminkan rasa percaya diri dan keseriusan dalam menyampaikan pesan. Saat menyampaikan bagian penting, tatapannya tegas dan langsung ke arah audiens untuk memastikan pesan dipahami dengan baik. Sesekali ia menundukkan pandangan bukan sebagai tanda keraguan, tetapi sebagai bentuk refleksi dan pengaturan tempo bicara. Gerakan mata yang terkendali ini menunjukkan kematangan emosional serta kemampuan menjaga kontak visual secara proporsional. Lalu ada gerakan tangan. Gerakan tangan terlihat jelas yang mendukung isi pidato. Ketika menekankan hal penting, tangan kanan diangkat dengan telunjuk menunjuk ke atas. Gestur penegasan ini kuat dan penuh keyakinan. Saat ini mengajak audiens memahami dan menyetujuinya, telapak tangan terbuka menghadap ke depan, memberi kesan keterbukaan dan keakraban. Sementara itu, saat kembali menaruh tangan di podium, suasana menjadi lebih tenang dan terkendali. Pola ini menunjukkan penguasaan diri dan kemampuan berkomunikasi secara teratur dan bermakna. Yang kedua yaitu yang ketiga, gerakan kepala. Gerakan kepala ini mengikuti ritme bicara secara alami. Kepala sedikit menunduk ketika menyampaikan bagian reflektif atau bernuansa emosional dan tegas saat menegaskan poin pertama. Kadang muncul anggukan kecil untuk memperkuat makna atau menunjukkan persetujuan terhadap pernyataan yang diucapkan. Keselarasan antara posisi kepala dan isi pidato memperlihatkan rasa yakin fokus serta kendali penuh atas penyampaian pesan. Terakhir yaitu ekspresi wajah. Presiden memancarkan keseimbangan antara ketenangan dan ketegasan. Saat membahas isu penting, ekspresinya serius, menandakan memberi pesan yang disampaikan. Namun ekspresi wajahnya tidak kaku, tetap hangat dan manusiawi, mencerminkan kedewasaan emosional, mulut dan terbuka secara proporsional saat berbicara menandakan penekanan pada kalimat penting. Sedangkan ekspresi netral pada bagian lain menunjukkan profesionalitas dan kemampuan menjaga wibawa. B.J. Habibie dikenal bukan hanya sebagai ilmuwan dan presiden rakyat Indonesia ketiga, tetapi juga sebagai seorang muslim yang taat, religius, dan berakhlak mulia. Sejak kecil, ia telah mempelajari dan memahami Al-Quran secara mendalam. Meskipun tidak pernah menempuh pendidikan di pesantren, ia tumbuh dalam keluarga yang menanamkan nilai-nilai Islam, sehingga kebiasaannya beribadah sudah tertanam kuat sejak dini. Habibie menjalankan semua ibadah wajib dengan disiplin dan juga aktif menunaikan ibadah sunnah seperti puasa Senin sampai dengan Kamis, dan tetap ia jalankan meski sedang berada di luar negeri. Rasa cintanya kepada istrinya, Hasfi Ainun Habibie, juga ia wujudkan dalam bentuk tahlilan setiap hari sebagai doa dan bentuk kesetiaan spiritual yang mendalam. Dalam berbagai kesempatan, Habibie menegaskan bahwa ilmu agama lebih bermanfaat dibanding ilmu duniawi karena memberi arah dan makna bagi kehidupan manusia. Ia juga dikenal terbuka dan menghormati perbedaan, baik dalam hal agama maupun budaya. Habibie meyakini bahwa memahami ajaran agama lain tidak akan mengurangi keimanan seseorang, justru memperkuat rasa toleransi dan kemanusiaannya dengan sikap yang taat beribadah, berilmu, rendah hati, dan toleran. B.J. Habibie menjadi contoh nyata bahwa seorang pemimpin yang cerdas sekaligus religius mampu menjadikan nilai-nilai Islam sebagai dasar moral dan panduan hidup dalam setiap tindakannya.
Baik, di sini saya akan menyimpulkan pada pidato B.J. Habibie dalam peringatan Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2011, di mana mencerminkan perpaduan kepribadian yang dibentuk oleh agama, pengalaman, pendidikan, dan juga prestasi besar yang ia miliki. Tutur katanya yang tenang, terukur, dan penuh nilai moral tidak terlepas dari latar religiusnya sebagai seorang muslim yang taat. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab tampak mempengaruhi cara beliau menekankan pentingnya Pancasila sebagai pedoman etis bangsa. Kemudian penggunaan diksi ilmiah, istilah filosofi, serta gaya bahasa yang sistematis ini mencerminkan kedalaman pendidikan dan wawasan globalnya yang dibangun selama bertahun-tahun belajar dan bekerja di Jerman. Cara berpikirnya ini ilmiah, kemudian hadir dalam penataan argumen yang runtut, pemilihan kata yang presisi, serta cara beliau menghubungkan persoalan bangsa dengan konteks historis dan global. Selain itu juga pengalaman panjangnya sebagai ilmuwan, teknokrat, hingga Presiden Republik Indonesia ini membuat setiap gerak tubuh dan pilihan katanya ini membuat wibawa yang kuat. Kemudian prestasinya dalam dunia teknologi ini memperkuat karakter komunikasinya yang disiplin, terarah, dan meyakinkan. Gestur tangannya juga ini terukur, tatapan mata juga fokus, serta nada bicaranya ini yang reflektif menunjukkan kombinasi khas antara ketegasan seorang pemimpin dan kelembutan seorang cendekiawan. Nah, dengan demikian keseluruhan dari pidato B.J. Habibie ini tidak hanya menjadi penyampaian informasi, tetapi juga cerminan integritas dan keteladanan hidupnya sebagai sebuah pesan yang mengajak bangsa untuk menghidupkan nilai Pancasila melalui iman, ilmu, kerja keras, dan semangat pengabdian. Terima kasih.